Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa sekalian. Kita ketemu lagi dalam mata kuliah metodologi penelitian. Kali ini kita sampai pada review yang keempat. Pada review ini masih banyak kesalahan-kesalahan yang mendasar juga, yang seharusnya Anda bisa melihat pada panduan yang saya upload, PPT atau PDF, atau Anda melihat video yang saya upload di YouTube. Harusnya dari situ Anda sudah bisa mengatasi permasalahan-permasalahan dalam membuat proposal atau laporan bab 1 dan bab 2. Namun demikian, saya akan review lagi kesalahan-kesalahan yang terjadi pada proposal yang Anda kumpulkan. Mahasiswa sekalian, ini kita lihat sebelah kanan dan kiri, punyanya Ardia Amalia dan Anita Yulianti. Ini yang salah, ya. Yang salah, di sini salah, di sini juga salah. Silakan lihat yang benar, ya. Di format seperti ini di panduan KPTA skripsi sudah ada, tinggal copy paste, tidak usah nulis macam-macam, di copy paste tinggal diganti nama dan seterusnya. Oleh pakai titik 2 juga salah, ini yang benar, disusun oleh atau disusun titik 2. Nah, ini tidak pernah melihat video kelihatan, tidak pernah membaca panduan. Ya, tidak apa-apa. Jadi Anda memperpanjang revisi. Terima kasih. Kemudian ini punyanya Roland dan ini punyanya Mbak Khotimah. Ini juga dua-duanya sama sekali tidak pernah melihat video atau panduan. Kenapa? Karena di sini menggunakan bagaimana. Bagaimana ini adalah kata-kata yang haram. Penulis kami. Rumusan masalah tidak boleh menggunakan kata tanya, menggunakan bagaimana. Ya, kalau ini ada pendadaran, ini dicoret dengan menggunakan spidol besar, jerat-jerat dan Anda langsung tidak lulus. Maka saya kasih tahu kuncinya, jangan menggunakan bagaimana. Ya, kalau Anda masih menggunakan bagaimana, pendadaran tidak akan berlangsung. Langsung dicoret dengan menggunakan spidol yang besar itu, warna merah jambu dan Anda langsung tidak lulus. Ya, silakan lihat panduannya. Kalau tidak punya pulsa untuk download ya panduannya saja, kalau punya ya silahkan download videonya. Mahasiswa sekalian, yang lainnya adalah hal-hal sepele yang perlu Anda betulkan adalah ketika Anda berganti dari alinea yang di atas ini pindah ke alinea yang bawah ini. Sebelumnya titik Anda enter. Nah, tapi jaraknya di sini spasinya tidak sama dengan di sini dan di sini. Di sini after before-nya pasti tidak 0. Makanya after before-nya Anda nolkan dulu. Ya, klik kanan paragraf, after before-nya dinolkan, baru nanti jaraknya sama. Ya, kalau ini Anda menggunakan otomatis, ya otomatisnya itu disetel. Jangan asal enter-enter saja, jaraknya akhirnya tidak sama. Ini banyak sekali yang salah, silakan nanti Anda lihat lagi. Ya, yang sudah dapat A itu juga karena kesalahannya bisa dimaafkan, saya kasih A, tapi coba dilihat lagi apakah kasus ini juga terjadi pada Anda. Jangan sampai ini terjadi ketika Anda nanti pendadaran, ya. Karena ini adalah keterampilan mengetik dengan menggunakan MS Word. Nanti Anda akan dibully oleh penguji. Mahasiswa sekalian, hal lain yang berkaitan dengan penulisan adalah kerapian. Silakan Anda perhatikan. Ini tadi punyanya Mbak siapa itu ke bawah salah semua, tidak rapi seperti ini semua. Ya, ini salah. Yang benar yang di bawah ini. Di batasannya sejajar seperti ini. Nah, kalau seperti ini salah. Ini juga nanti pendadaran akan dibully habis-habisan. Anda dianggap tidak bisa bekerja menggunakan MS Word, ya. Kemudian titik 2 dimulai dengan huruf besar juga salah. Benar adalah titik dimulai dengan huruf besar. Titik, kemudian di sini dimulai huruf besar dan diakhiri juga dengan titik. Ini tidak ada titiknya, salah. Karena setiap kalimat itu diawali dengan huruf besar dan diakhiri dengan titik. Hati-hati, hal sepele seperti itu sangat mengurangi nilai. Jadi nanti kalau Anda pendadaran itu yang dicari adalah kesalahannya, yang benar itu didiamkan aja, tapi yang salah dicari, ya. Jadi hati-hati, jangan sampai
laporan Anda banyak kesalahannya karena nilainya sekali lagi 50%. Ini adalah tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini formatnya sudah ada, di panduan sudah ada, di video sudah ada, tinggal lihat dan nyalin kok ya masih banyak yang salah. Karena memang tidak pernah melihat, membaca panduan. Jadi cuma lihat punyanya orang lain, belum tahu benar atau salah, Anda tinggal pakai saja. Ini yang benar. Nama dalam kurung tahun, koma, huruf kecil. Ya, ini salahnya apa ini? Ini salahnya adalah nama dalam kurung tidak ada koma, ini ditulis judulnya. Di panduan sudah ada. Anda tidak boleh menulis judul di sini. Cukup nama dan tahun. Isinya apa di sini? Isinya adalah rumusan masalah atau permasalahannya, bagaimana permasalahan itu diatasi menggunakan apa, softwarenya apa, dan hasilnya apa. Ya, formatnya aja udah salah. Ini dua-duanya bawah ini. Ya, jadi koma dimulai huruf kecil, jangan sekali-sekali menulis judul di sini. Ya, di sini jangan sekali-sekali menulis judul. Ya, tidak boleh sama sekali. Di panduan sudah saya kasih, sudah saya bocorkan. Oke. Berikutnya adalah penulisan tabel. Tabel ini sudah seringkali saya singgung. Kalau Anda menulis tabel itu di tengah, tapi kalau lanjutan tabel tinjauan pustaka, maka yang benar adalah seperti ini. Lanjutan tabel 21. Di sini tidak usah dikasih tulisan. Ya, tidak usah dikasih tulisan. Ini lanjutan tabel 21 tinjauan pustaka berada di tengah. Ini bukan, kalau ini nama tabel, bukan lanjutan, benar. Tabel 2.1 tinjauan pustaka benar di tengah. Tapi kalau lanjutan cukup seperti ini aja. Jadi tabelnya terpenggal halaman lain, kemudian lanjutan. Nah, ini lanjutan tabel 21 menggunakan kepala tabel lagi. Di dalamnya ditulis dengan satu spasi. Ini sudah benar, cuma salahnya di sini. Nah, ini yang salahnya apa? Tidak melihat contohnya. Jadi di sini satu spasi. Ya, satu spasi. Oke. Ini adalah daftar pustaka. Ini yang benar. Coba Anda lihat formatnya. Yang benar seperti ini. Hujan bakso lewat. Ini formatnya itu udah bener toh. Ketika bener dilihat formatnya udah kelihatan toh. Nah, seperti ini. Formatnya gimana nih? Ya, jelas beda dengan yang di sini. Kalau bukunya ini bersambung atau sumbernya bersambung, maka jaraknya satu spasi. Kalau buku sumber satu dengan sumber yang lain, jaraknya 1,5 atau 2 spasi. Kemudian huruf di sini urut abjad. Ini urut abjad sudah, tapi spasinya salah, ada yang benar, ada yang salah. Ya, spasinya. Ini yang salah apa? Spasinya, silahkan Anda lihat spasinya. Ini juga spasinya. Ya, spasinya juga salah. Bahkan ini tidak rata kanan dan kiri. Ini juga tidak rata kanan dan kiri. Lihat contoh yang benar ini, rata kanan kiri, spasinya rapi seperti ini. Ya. Nanti dilihat lagi panduannya, dibaca-baca lagi, atau kalau lihat video ini sudah jelas, syukur alhamdulillah. Kalau belum, lihat video-video yang saya upload di YouTube. Ya, jangan malas. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.